Puncak reformasi akan ditandai dengan lahirnya tatanan baru, zaman baru. Jadi sebagaimana kita melakukan perjalanan ke puncak gunung, setelah napas kita kembang kempis, makanan menipis, itu tandanya kita akan sampai ke puncak gunung. Karena kita telah melakukan perjalanan panjang. Begitu pula perjalanan reformasi ini, pada tahun-tahun ini nanti akan mengalami mungkin kelangkaan pangan, kembang kempisnya pikiran, tapi kita harus bertahan. Kita harus tetap melangkah karena akan menjadi langkah-langkah terakhir untuk lahirnya tatanan baru, zaman baru. Aku meyakini itu. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, katon lir kencang ing risang mawe gandrung, sabaran kadulu kir moyak mayek saking tias bali wur. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Seperti biasa, melanjutkan tema-tema sudut pandang. Nah, kali ini aku akan melanjutkan video-video sebelumnya, bahwa saat ini kita sudah memasuki tahun 2024. Mari kita menengok perjalanan kita semua. Perjalanan tentang reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang memasuki tahun ke-26, 2024. Banyak hal yang sudah terjadi selama masa reformasi ini. Begitu pula telah lebih dari 25 tahun masa reformasi diberi kesempatan untuk menampilkan citranya, rasanya. Tentu ada plus minusnya. Setiap era ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin pasti punya eranya sendiri gitu loh. Kita tidak perlu menghakimi terlalu berlebihan, karena pasti ada kebaikan dan kekurangannya. Kita boleh mengkritik, tetapi tidak boleh ada kebencian dan dendam. Kita boleh marah ketika kita kecewa, karena marah mungkin bagian daripada kepedulian. Tapi kalau benci dan dendam, menurutku itu tidak tepat. Jadi selama 25 tahun lebih ini, dan kita akan masuk ke tahun ke-26 reformasi, menurutku ini akan terjadi hal-hal yang baru. Ibarat kita melakukan perjalanan atau pendakian, tidak lama lagi kita akan mencapai ke puncak gunung. Dan sebagaimana ketika kita mulai awal ke puncak gunung, memulai perjalanan, atau kita mulai melakukan perjalanan ke tujuan mana gitu ya. Di awal perjalanan kita masih punya banyak perbekalan. Nafas kita pun masih normal. Begitu kita menjelang finish, nah, selama perjalanan itu kan kita telah banyak menghabiskan perbekalan kita. Telah banyak mengeluarkan tenaga, sehingga mungkin napas kita kembang kempis. Jadi kalau selama perjalanan kita perbekalan sudah menipis, lalu napas sudah kembang kempis, artinya kita sudah mendekati puncak. Kita sudah mendekati puncak gunung, kita sudah akan sampai ke tujuan kita. Artinya, jika di alam nanti dalam kehidupan kita ada fenomena kelangkaan pangan, itu artinya adalah perbekalan itu bagaikan perjalanan yang perbekalan kita sudah mau habis.
kita akan sampai ke tujuan. Kita akan segera sampai ke tujuan. Kalau napas kita kembang kempis, lalu pikiran kita menjadi tidak normal, tenaga habis, kembang kempis, kita ingin menyerah. Sepertinya kita tidak akan sampai ke puncak, kita akan menyerah di sini saja. Itu juga mungkin bagian nanti sama dengan perjalanan kita di sini. Mungkin nanti ketika kita menghadapi revolusi alam yang meningkat, lalu kita menjadi ragu, bingung, cemas, maka bertahanlah. Tetaplah semangat, tetaplah fokus pada tujuan. Bahwa setelah ini, kita akan segera sampai ke puncak. Puncak reformasi akan ditandai dengan lahirnya tatanan baru, zaman baru. Ini menurutku. Gitu. Jadi sebagaimana kita melakukan perjalanan ke puncak gunung, setelah napas kita kembang kempis, makanan menipis, itu tandanya kita akan sampai ke puncak gunung. Karena kita telah melakukan perjalanan panjang. Begitu pula perjalanan reformasi ini, pada tahun-tahun ini nanti akan mengalami mungkin kelangkaan pangan, kembang kempisnya pikiran, tapi kita harus bertahan. Kita harus tetap melangkah karena akan menjadi langkah-langkah terakhir untuk lahirnya tatanan baru, zaman baru. Aku meyakini itu. Coba panjenengan renungkan hayati dengan rasa terdalam panjenengan. Bahwa kita semua sedang menjalani masa perjalanan reformasi. Akankah seperti ini terus? Tidak. Menurutku tidak. Namanya perjalanan pasti punya tujuan. Dan ada awal tujuan, maka kita juga akan ada akhir tujuan. Menurutku, akhir tujuan reformasi adalah lahirnya tatanan baru, zaman baru. Dan itu nanti akan ditandai dengan menipisnya perbekalan, artinya mungkin saja terjadi kelangkaan pangan. Begitu pula kembang kempisnya napas kita, itu akan mengacaukan pikiran-pikiran kita. Karena itu kita tetap eling lan waspada, siapkan pangan, dan juga siapkan mental dan semangat kita ketika nanti menghadapi masa-masa sulit. Karena itu tandanya kita akan segera mengakhiri masa reformasi ini dengan lahirnya tatanan baru, zaman baru. Yakinlah, kita semua ditakdirkan untuk itu. Era kita, zaman kita memang ditakdirkan untuk memuncaki arah perjalanan reformasi ini dengan lahirnya tatanan baru, zaman baru, dengan pemimpin baru. Kita tidak boleh patah semangat. Puncak gunung sudah sangat dekat, dekat sekali bahkan. Jadi jangan menyerah. Mungkin ketika di puncak gunung kita akan sedikit tertutupi kabut. Tetapi jangan menyerah. Terus berjalan, terus melangkah, terus mendaki. Apapun yang terjadi. Memang itu sangat melelahkan. Pikiran kita jadi kacau karena oksigen menipis. Juga napas kita menipis. Tetapi kita harus tetap sadar bahwa arah reformasi ini harus dituntaskan dengan lahirnya zaman baru, peradaban baru, tatanan baru. Kita harus yakin dengan hal ini, karena ini adalah suatu takdir alam, suatu kehendak alam. Dan kita semua ada di dalam rencananya, rencana alam, rencana Tuhan. Aku meyakini itu. Dan aku mencoba menginspirasi panjenengan semua untuk juga meyakini hal itu. Jadi ketika nanti revolusi alam meningkat, lalu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, tetaplah eling lan waspada. Tetaplah penuh semangat. Tetaplah fokus pada tujuan kita untuk melahirkan tatanan baru, zaman baru. Tidak ada hal yang lebih mulia di era kita ini selain melahirkan tatanan baru, zaman baru. Tatanan yang penuh dengan keselarasan alam.
bukan lagi zaman yang mengeksploitasi alam. Aku sudah menjelaskan dalam video-videoku sebelumnya. Mari kita semangati diri kita sendiri. Di tahun 2024 ini kita akan memuncaki perjalanan reformasi ini. Itu takdir zaman, itu takdir kita semua. Ini adalah peran kita semua. Peran kita berbeda, tetapi kita berperan dalam arah puncak reformasi ini untuk lahirnya tatanan baru zaman baru. Aku berharap panjenengan memahami ini dengan penuh rasa, dengan penuh nurani. Dengarkan suara alam, dengarkan gerak alam. Tentu mendengarnya dengan nurani kita. Kita mendengarnya, mengambil tindakannya dituntun oleh nurani kita. Dan kita akan sinkron selaras dengan alam. Kita boleh punya rasa khawatir, kita boleh punya rasa takut, tetapi jangan sampai ketakutan. Takut itu sifat pikiran, tapi kalau ketakutan, kita sudah dikuasai oleh takut itu sendiri. Menurutku tidak tepat. Kita harus melampaui rasa takut kita untuk sampai ke puncak gunung, untuk sampai ke puncak reformasi dengan lahirnya tatanan baru, zaman baru. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.